warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya Desi Budiryawati, mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya, akan melakukan praktek cooking di sekolah saya UPT SMP Negeri 1 Selok. Saya mulai pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita tolong kepada Daniel sebagai ketua kelas tolong beri doanya dulu. Jamblak, gamlan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Gak selesai. Nah anak-anak, sekarang coba ibu cek untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Berarti nihil ya? Nihil. Sudah masuk semuanya, nihil alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu ini sehat semua, bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan juga lancar. Sekarang coba kita tolong, silakan berdiri. Silakan dicek terlebih dahulu di bawah kursi kalian, di bawah meja kalian, apakah ada sampah yang masih berserakan? Ya, berarti kelas kalian hari ini sudah bersih ya? Bagus, berarti tugas piket hari ini laksanakan piketnya dengan baik. Nah, selanjutnya masih dalam keadaan berdiri. Seperti biasa, ibu akan menampilkan sebuah lagu. Judulnya adalah Bangun Pemudi dan Pemuda. Ibu minta tolong kepada salah satu anak untuk menjadi dirjen. Silakan. Kalian tadi sudah menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Setiap pertemuan ibu selalu memberikan lagu-lagu nasional yang berbeda untuk kalian, karena hal itu bisa menumbuhkan rasa cinta kalian terhadap tanah air. Di sini ibu mempunyai ada sebuah gambar. Gambarnya tentang gerhana matahari. Gambarnya adalah tentang gerhana matahari. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, ada yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Ya, Lala. Betul. Seperti yang sudah kalian jawab tadi, sudah ditegaskan oleh Lala, kalau gambar ini adalah gambar tentang gerhana matahari. Lalu ada yang tahu bagaimana berdasarkan gambar ini anak-anak, bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Ya, gambar. Ketika matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus, tapi yang saya heran hari itu kita akan belajar IPA atau belajar bahasa Indonesia, Bu? Betul sekali. Tapi pertanyaannya hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Hari ini kita akan belajar IPA atau belajar bahasa Indonesia sih? Nah, jadi hari ini kita masih mempelajari tentang teks eksplanasi. Jadi seperti yang ada di papan tulis ini
adalah peta konsep yang sudah kalian buat di pertemuan kemarin. Kalian belajar tentang teks eksplanasi, tentang kaidah kebahasaannya yang sudah kalian susun ini, tentang strukturnya, tentang apa itu teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Maka hari ini kita tetap belajar tentang bahasa Indonesia. Temanya adalah tema teks eksplanasi. Lalu kaitannya dengan gerhana matahari yang ada di depan ini apa, Bu? Yang namanya teks eksplanasi itu kan kita menjelaskan ada 3 fenomena. Fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Tapi tema yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang fenomena alam. Itu berarti sesuai dengan gerhana matahari ini, betul apa yang dikatakan oleh Anida. Jadi gerhana matahari ini terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus sehingga terjadilah suatu gerhana matahari. Biasanya kalau mitosnya itu mataharinya dimakan oleh raksasa. Pernah dengar seperti itu? Pernah kan? Waktu kalian kecil pasti ada cerita-cerita yang seperti itu. Selanjutnya, untuk menulis teks eksplanasi, maka tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ada 2. Yang pertama adalah kalian menulis teks eksplanasi sesuai dengan kerangka pola yang telah dirancang. Dan yang kedua, kalian menampilkan teks eksplanasi itu di dalam peta konsep. Jadi, teks eksplanasi yang sudah kalian tulis itu nanti kalian tempelkan di peta konsep. Terus ditambahkan, ada 4 peta konsep di sini. Ada peta konsep yang kelompoknya Daniel, Bintang, Arfan, dan juga Dito. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama adalah orientasi pada masalah. Jadi, setelah ini Ibu akan menayangkan PPT. Dan yang kedua adalah Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Ya. Yang ketiga, kalian akan dibimbing untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Setelah dibentuk kelompok, maka kalian akan Ibu bagi LKPD, akan Ibu jelaskan LKPD-nya itu. Dan yang keempat adalah kalian menuliskan hasil observasi kalian ke dalam LKPD. Dan yang kelima adalah kalian mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kalian peroleh, itu yang sudah kalian kerjakan. Tapi anak-anak, tahukah kalian, jika kalian berlatih menulis sebuah teks apapun itu, salah satunya adalah teks eksplanasi, maka kalian akan terbiasa menggunakan huruf kapital yang tepat, menggunakan tanda titik koma yang tepat, menggunakan ejaan yang tepat. Dan 3 poin itu otomatis akan kalian gunakan di berbagai mata pelajaran apapun. Ya tidak? Kalian pelajaran bahasa Inggris menggunakan huruf kapital tidak? Pelajaran IPS menggunakan huruf kapital tidak? Pelajaran bahasa Jawa menggunakan tanda titik koma tidak? Ya. Maka dari itu setiap kali kita berlatih untuk menulis sebuah teks ada huruf kapital, titik komanya, maka kalian juga akan berlatih untuk menggunakan tanda baca itu. Sampai sini paham? Sebelum masuk ke pembelajaran anak-anak, Ibu akan memberikan ada sebuah lembar penilaian. Ada 5 jenis soal di sini. Silakan ditulis ada namanya, ada kelasnya. Lalu dari ke-5 soal ini silakan disilang. Pilihan yang paling tepat mana? Waktu pengerjaannya nanti hanya 3 menit. Jadi dalam waktu 3 menit itu silakan kalian kerjakan lembar penilaian sebagai penilaian kompetensi awal kalian. 3 menit mulai dari sekarang.
Ya, mengukur kemampuan kalian tentang menulis teks eksplanasi, kalian sudah paham seberapa pahamkah kalian tentang teks eksplanasi itu. Jadi, kalau misalkan ada bagian-bagian yang kurang, kalian tinggal menambahkan materi-materi yang kurang itu sesuai dengan materi yang kalian dapat dari ini. Selanjutnya, di langkah pertama Ibu akan memberikan kalian sebuah video. Silakan video itu diamati, videonya dipahami. Jika ada beberapa pertanyaan penting, silakan dicatat. Setelah topik ditentukan, maka kalian mencari referensi. Referensinya itu bisa dari buku paket, bisa dari internet, juga boleh. Yang ketiga adalah membuat kerangka. Kerangkanya itu terdiri dari 3 struktur teks eksplanasi yang sudah kalian pahami. Jadi ada 3 bagian kerangka. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Maksudnya mengembangkan kerangka ini adalah kalian uraikan poin-poin pokok dalam kerangka tadi menjadi beberapa kalimat. Tuh. Jadi misalkan tadi kalian sudah ada videonya, kalau disimpulkan untuk langkah-langkah menulis sebuah teks eksplanasi adalah menentukan topiknya dulu. Topik apa yang akan kalian tulis? Topik itu bisa juga melalui objek. Objek teks eksplanasi yang akan kalian tulis itu tentang apa? Terus yang kedua, menentukan tujuannya dulu. Tujuannya itu kalian uraikan berdasarkan fenomena apa? Fenomena alam, fenomena sosial, apakah fenomena budaya? Kita kan memilih khusus hari ini, kita tentukan adalah fenomena alam. Tuh, jadi kita fokus untuk menentukan topiknya sesuai dengan fenomena alam. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga ini apa? Mengumpulkan data. Kalau tadi mengumpulkan data bisa kalian peroleh, bisa kalian tulis dari buku paket, dari internet juga boleh. Kalian kan bawa HP kan, nanti saat diskusi kalian boleh menggunakan internetnya. Yang ketiga adalah menyusun kerangka. Kerangkanya itu disusun berdasarkan poin-poin pokoknya. Ada 3 struktur, disusun dari situ. Dan yang keempat, setelah kerangka poin-poinnya itu
disusun berdasarkan dengan struktur teks eksplanasinya ditulis menjadi beberapa paragraf. Sampai sini paham? Jadi kita akan masuk ke pembentukan kelompok ya anak-anak. Di langkah kedua tentang pembentukan kelompok. Mari kita berkelompok. Ibu sudah menyediakan ada kelompok anggrek bulan. Ada 4 kelompok di sini. Karena kita membahas tentang fenomena alam, maka untuk nama kelompoknya juga dipilih tentang flora dan juga fauna. Koin anggotanya adalah Daniel, Ananda, Lala, lalu Diva. Kelompok Israel di sini, dan yang terakhir adalah Koisova. Ada Bintang, Adira, Erin, Edi, dan juga Gracia. Judulnya di sebelah belakang. Kalian berarti sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya? Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya ibu sudah membagikan KPD di meja kalian masing-masing. Sudah dicatat setiap kelompok sudah mendapatkan KPD. Nah, untuk penggunaan LKPD ini ibu jelaskan terlebih dahulu ya anak-anak. LKPD ini silakan diberi identitas nama kelompok kalian, lalu ditulis kelasnya kelas berapa. Setelah itu ada kolom tentang pengisian kerangka. Di sini ada topiknya apa, ada topik bukunya apa, kerangka-kerangkanya apa, ada kolom itu. Nah, kolom kerangkanya itu nanti kalian susun sesuai dengan objek yang kalian pilih. Gitu. Lalu untuk menulis teks eksplanasinya silakan kalian tulis di lembar yang ada tulisan awalnya di belakang, ada kan? Ada lembar yang ada tulisan awalnya. Nanti baru kalian tulis di situ untuk teks eksplanasinya. Wah, apa ini? Tapi sebelumnya anak-anak, di sini ada sebuah kata magic. Kata magicnya apa? Ping-pong. Oke, ada kata magicnya ada di layar depan. Maka ibu mau minta tolong ke kalian ya anak-anak, silakan kalian menyebutkan kata magic ini agar kita bisa langsung berada di luar kelas. Jadi nanti untuk objek penelitiannya kalian amati secara langsung di luar kelas. Jadi yang tadi dapat ikan koi berarti nanti mengamati ikan koi yang ada di taman, dan yang mendapat nama kelompok bunga anggrek, bulan atau anggrek ungu, maka kalian bisa langsung menuju ke kemana? Ke greenhouse yang ada di sana. Tapi seperti yang ibu katakan tadi, ibu minta tolong kalian, silakan kalian berdiri dulu. Silakan kalian berdiri. Kita sama-sama ya anak-anak, kita sama-sama menyebutkan kata magic ini untuk bermain sulap. Paham? Nanti ibu hitung angka 1 sampai angka 3. Lalu kalian ini, ibu beri contoh dulu ya. Tangannya gini dulu, lalu ping ping pong. Gitu ya. Paham? Ya, ibu hitung angka 1 sampai angka 3. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, kita sekarang ajaib ya, kita sudah ada di luar kelas hari ini. Seperti pembelajaran yang sudah ibu jelaskan yang ada di dalam kelas. Jadi, hari ini kita akan langsung praktek untuk mengamati objek yang ada di sekitar lingkungan kelas. Sesuai dengan nama kelompok kalian, nanti untuk yang namanya ikan koi, silakan kalian langsung menuju ke kolam yang ada di sebelah kiri. Kalian silakan menuju ke kolam, kalian amati tentang ikan koi itu. Lalu
Bagi kalian yang mendapat nama kelompok tentang anggrek, maka silakan kalian langsung menuju ke greenhouse. Di sana ada bermacam-macam anggrek. Kalian amati tentang anggrek itu, lalu hasil pengamatan kalian tulis di lembar LKPD yang sudah kalian terima masing-masing. Gitu. Sampai sini paham ya? Paham. Waktu pengamatan kalian adalah 15 menit. Setelah itu kita kembali lagi seperti bentuk seperti ini dan kita akan bermain magic kembali ke dalam kelas. Nah, anak-anak, waktu 15 menit sudah selesai. Kalian sudah mendapatkan data? Sudah. LKPD-nya sudah diisi? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta tolong lagi ya anak-anak. Kita sebutkan kata magic bersama-sama agar kita bisa melalui waktu untuk kembali ke dalam kelas. Siap? Siap. Kita sebutkan kata magic bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pim pim pom. Wah, anak-anak, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk saya. Silakan duduk anak-anak. Jadi, kalian tadi sudah bermain magic. Kalian sudah mengamatikan objek penelitian yang ada di depan. Kalian sudah mengamati ikan koi, kelompok koi. Ya, kalian sudah mengamati bunga anggrek, kelompok anggrek. Ya, sudah dapat datanya. Kalau sudah, sekarang Ibu akan memberi kalian waktu 30 menit untuk menyelesaikan LKPD, untuk menyusun LKPD itu sesuai dengan objek yang sudah kalian amati dan objek yang sudah kalian teliti tadi. Paham sampai sini? Kalau paham, waktu 30 menit untuk berkelompok dimulai dari sekarang. Betul, ditulis ada kapitalnya. Oke, betul sip. Lanjut.
di depan kelompok kalian masing-masing. Itu. Ada yang siap untuk mempresentasikannya? Kelompok Ibu ingin dulu kelompoknya Bintang. Kelompok Bintang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ikan sekolah ini mempresentasikan diskusi kami Yang akan dibacakan oleh tentang Bintang. Silakan. Bintang. Ikan koi adalah salah satu spesies dari ikan koi dalam sebuah kata dalam lingkungan yang seperti ikan koi. Pada umumnya mereka dipelihara oleh manusia di kolam luar rumah memberinya tangan. Di bagian tengah yang dibuatnya tidak gemuk dan ini sama dengan spesies ikan koi yang lainnya. Mereka memiliki 3 batang sirip yang terletak di bagian bawah tubuh mereka dan sebuah sirip panjang di bagian atas tubuhnya. Ekor mereka biasa dan mengembang secara vertikal. Mata mereka terletak di kedua sisi kepalanya. Mulut mereka itu lebar yang bibir tebal di sebelahnya. Mereka bisa membentuk busur ketika mereka membuka mulutnya. Kulit mereka dilapisi dengan sisir yang berasal dan penuh yang besar dan berwarna. Sebagian dari mereka memiliki dari 2 warna pada tubuhnya seperti misalnya sisir dan hitam dan putih. Oke, itu tadi adalah jawabannya dari kelompok ikan koi sofa. Mungkin ada yang bisa menanggapi atau ada yang memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh kelompok ikan koi sofa. Ya. sebenarnya apa yang disampaikan oleh kelompok anggrek sudah sangat bagus. Strukturnya sudah lengkap dan memiliki kondisi yang sesuai. Tapi untuk alasannya yang disampaikan sampai selesai dulu. Setelah kelompok kami menyampaikan hasil diskusinya. Oke, jadi menurut kelompok ikan koi sprayer, dari apa yang sudah disampaikan oleh ikan koi sofa itu sudah betul, sudah ada strukturnya, tapi ada ulasan, ada alasan yang menurut mereka masih belum lengkap. Boleh sekali kalau kalian mau menampilkan hasil diskusinya. Jadi silakan tutup dulu. Ya, dari kelompok kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ikan koi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggrek bulan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Arfan. Yang akan dibacakan oleh Arfan. Anggrek bulan atau Panensis ambilis adalah tanaman indah yang masuk dalam salah satu suku tumbuhan hubungan berbanyak yang juga ditetapkan sebagai di Indonesia yang berasal dari genus Panensis. Anggrek bulan merupakan jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara dan dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali di benua Afrika. Anggrek bulan pertama ditemukan di Maluku dan termasuk tumbuhan eksibit. Anggrek bulan banyak dimanfaatkan untuk tanaman hias karena keindahannya. Anggrek mudah dirawat dibandingkan dengan jenis bunga lain seperti dahlia, melati, mawar dan sebagainya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ikan koi. Dan yang terakhir dari kelompok anggrek, kelompoknya Rehan. Kelompok anggrek ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Rehan. Yang dibacakan oleh Rehan. Sini ya. Anggrek bulan atau Panensis ambilis adalah tanaman indah yang masuk dalam salah satu tumbuhan berbunga banyak juga dikenal sebagai Vespa masalah Indonesia yang berasal dari jenis Panensis. Anggrek bulan merupakan jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas
bapak ibunya yang hebat. Yang hebat berasal dari Asia Tenggara dan dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali di benua Antartika. Anggrek pertama ditemukan di Maluku dan termasuk tumbuhan epifit. Anggrek bulan banyak dimanfaatkan untuk tanaman hias karena keindahannya. Anggrek mudah dirawat dibandingkan dengan jenis-jenis yang seperti dahlia, melati, mawar dan sebagainya. Anggrek bulan salah satu dapat hidup atau tumbuh hanya dengan gatelan sehingga tidak banyak membutuhkan air. Oke, cukup. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 4 kelompok sudah tampil semua ya anak-anak. Kalau ibu dengarkan, kalau ibu cermati, sebenarnya dari keempat kelompok itu sudah membuat teks eksplanasi sesuai dengan strukturnya yang ada 3 paragraf tadi dan sudah sesuai dengan pembahasannya. Sekarang silakan ketua kelompok berdiri sambil membawa hasil dari tulisan teks eksplanasi kalian, lalu silakan ditempelkan di peta konsep yang ada di depan. Silakan ditempelkan di sini. Lalu kelompoknya bintang, silakan ditempelkan di sini yang kosong. Kelompoknya Daniel, kelompoknya Daniel, ya silakan ditempelkan di sebelah sini, di sini ya, sini aja. Nah, dan yang terakhir kelompoknya Rehan, silakan ditempelkan di sebelah sini. Silakan duduk kembali. Ini adalah peta konsep kalian, berarti untuk peta konsep kalian ini sudah lengkap semua ya anak-anak. Peta konsep kalian ini sudah lengkap semua. Sudah ada kalian menyusun teks eksplanasinya sudah. Lalu kalian menuliskan apa itu teks eksplanasi sudah, ciri-cirinya sudah, struktur dan pembahasannya juga sudah. Anak-anak ini hebat semuanya hari ini, mulai dari kelompok ikan sayur, ikan sofa, anggrek bulan, dan juga anggrek ungu, hebat semuanya. Ibu ingin kalian memberi apresiasi terhadap diri kalian sendiri dengan memberi hadiah tepuk 2 jempol. Pastinya latihan dulu ya. Kita latihan dulu ya. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, 1. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, hari ini kalian sudah mempelajari tentang menulis teks eksplanasi. Selanjutnya, ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, Lala. Kita sudah belajar tentang menulis teks eksplanasi berdasarkan peristiwa alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kalian sudah menulis teks eksplanasi berdasarkan peristiwa alam yang ada di lingkungan sekolah. Betul sekali. Dan yang sangat menyukai ketika menulis. Oke, berarti kalian suka ya anak melakukan pembelajaran di luar kelas suka? Kalian bermain magic, bermain suatu kata-kata magic berarti suka ya? Dan selanjutnya apa yang kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, bintang. Kami memahami tentang bagaimana cara menulis eksplanasi dengan baik dan benar. Kalian sudah memahami bagaimana caranya menulis teks eksplanasi dengan baik dan benar. Betul sekali. Jadi anak-anak, kalian sudah mampu menulis teks eksplanasi dengan menentukan topik. Topiknya tadi sudah ditentukan. Ada yang topiknya ikan koi, ada yang topiknya anggrek bulan. Yang kedua, kalian menentukan tujuannya. Itu tadi tentang fenomena apa? Fenomena alam. Yang ketiga, kalian sudah menyusun kerangkanya di LKPD yang sudah kalian dapat. Dan yang keempat, kalian sudah mampu mengembangkan LKPD
banget kerangkamu dan kalian sudah mampu menempelkannya di peta konsep yang ada di depan. Sampai sini paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, di materi berikutnya, materi selanjutnya, kita masih akan mempelajari bahasa Indonesia, tapi teksnya adalah teks ulasan. Silahkan kalian cari materi itu di internet atau di buku paket yang kalian miliki. Nah, berhubung waktu belajar kita hari ini sudah cukup, saya minta tolong